Salin wa ala alihi wa sobihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah yang akan dipimpin oleh Ibu Iva dan diikuti oleh seluruh jamaah. Kemudian pembacaan sari tilawah. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Ilahi Abu Ridho. Dan tanya jawab dilanjutkan dengan penutup dan doa yang dipimpin oleh Ustadzah. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca tilawah yang akan dipimpin oleh Ibu Iva. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik bi'idhnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nas as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi nyampainya di mana?
فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا اتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari segala setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu, Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, Muhammad, dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah.
Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan raina, tapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah, dan orang-orang yang kafir akan mendapat azab yang pedih. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu anggota Majelis Taklim Al-Husna yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman Islam dan nikmat sehat walafiat, serta sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengkaji ilmu agama, sehingga apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan umat yang paling mulia akhlaknya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai taklim, marilah kita sama-sama membaca Sayyidul Istighfar dan doa menuntut ilmu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sonatu, abu ulaka bi ni'matika alaya, wa abu bi zambi faghfirli, wa innahu la yaghfirus junuba illa anta. Allahumma faqina fidin wa alimat ta'wil. Selanjutnya marilah kita membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Semoga kepada kita Allah tetapkan iman Islam kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, agar kita dapat menjalani perintahnya dengan baik. Dan Allah mudahkan serta dibukakan pintu hati kita, Allah terangkan pikiran kita, agar kita mudah menerima pelajaran. Serta Allah jadikan anak-anak kita jadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Ala hadiniyah wa kulli niyatin solihah, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para ummahatul muslimah, para kaum mukminah
yang mudah-mudahan pada pagi menjelang siang ini, udah siang ya Bu ya. Ya, kita mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kita hari ini sehat walafiat. Ya, sehat ya Ibu-ibu ya. Alhamdulillah ya. Ya, nikmat sehat itu nikmat yang sangat berharga. Kita baru merasakan berharganya nikmat sehat itu kalau diuji dengan penyakit, diuji dengan sakit, baru kemudian kita merasakan begitu berharganya nikmat kesehatan. Ya. Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kita yang mulia di hadis sahih Muslim, kata Nabi kita, man asbaha minkum, barang siapa yang menemui waktu pagi dan di hari itu dia muafi fi jasadi, sehat badannya, wa aminan fi sirbi, tenang hatinya. Yang ketiga yaitu wa indahu khutun fi yaumi, dan dia punya makanan di hari itu. Ya, bukan hari esok ya. Hari esok kita nggak tahu kita masih ada atau enggak gitu ya. Jadi punya 3 aja kata Nabi kita, muafi fi jasadi, sehat badannya. Kemudian apa? Tenang hatinya. Kemudian dia punya makanan di hari itu, maka hizan lahud dunya, maka dia ibarat penguasa atau raja di muka bumi ini. Nah, jadi Masya Allah ya, jadi kalau kita yang hari ini sehat, bersyukur ya. Kalau sakit-sakit dikit, syukuri juga ya Bu ya. Karena insya Allah sakit yang sedikit itu menjadi penggugur dan penghapus dosa dan kesalahan kita. Nah, bersyukur di setiap keadaan ya. Ya, orang-orang kaya itu bisa membeli rumah sakit, tapi nggak ada orang kaya yang bisa membeli kesehatan. Ya, maka bersyukur kepada Allah dan gunakan nikmat sehat itu dalam rangka untuk menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan kepada para keluarga beliau, kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan tetap terus istiqamah berjalan dalam naungan Al-Quran dan As-Sunnah yang beliau bawa. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah kita kembali hadir pada kajian kita. Ya, kita mengambil kitab dari kitab Lum'atul I'tiqad, yaitu kitab Aqidatut Tauhid yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan ada sebuah tema yang menarik, yaitu tentang berdamai di usia senja. Berdamai di usia senja. Apa tuh Bu usia senja Bu? Usia udah tua. Tapi yang hadir masih muda-muda ya Bu ya. Ya Insya Allah ya. Usia senja. Senja itu kan usia menjelang malam ya. Senja itu kan usia menjelang malam. Malam itu kan identik dengan gelap. Malam identik dengan gelap. Dan ternyata salah satu sifat dari kuburan adalah kuburan itu sifatnya adalah muslimatun azlam, tempat yang sangat gelap. Jadi kuburan itu kegelapan di atas kegelapan. Jadi berarti kalau dikatakan usia senja, yaitu usia menjelang orang masuk ke alam kuburnya. Dan memang benar berarti semua usia itu usia senja gitu. Yang masih umur 30 tahun, 40 tahun itu udah masuk juga usia senja ya. Karena setiap usia itu berpotensi sebagai usia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menariknya nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi Al-Qur'an dan As-Sunnah itu bicara tentang usia. Ya, tidak hanya usia senja, tapi banyak sekali dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu bicara tentang apa? Usia-usia tertentu. Seperti Allah dan Rasulnya bicara tentang usia janin dalam rahim. Usia janin dalam rahim. Jadi kata Allah, ketika janin itu berusia 4 bulan,
Ketika janin dalam rahim berusia 4 bulan, hadisnya tetap dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu fayunfahu fihi ruh. Maka ketika itu Allah mengutus malaikat kepada janin itu. Untuk apa? Yunfaku fihi ruh, untuk ditiupkan ruh. Ketika ruhnya ditiupkan, wa yuktabu lahu fihi, ketika ruhnya janin tadi ditiupkan, maka ditetapkan 4 perkara baginya. Ya, ditetapkan tentang apa? Ditetapkan 4 perkara. Ditetapkan tentang ajalnya, bikat bi ajalihi, ditetapkan ajalnya, bikat bi rizqihi, ditetapkan rezekinya, bikat bi amalihi, ditetapkan amal solehnya, dan yang keempat ditetapkan nasibnya, sa'id, saqiyun au sa'idun. Apakah dia akan bahagia atau dia akan sengsara? Nah, itu Allah Maha tahu itu. Nah, jadi ditetapkan apa? Ajalnya, ditetapkan rezekinya, ditetapkan kemudian amalannya, apakah dia akan beramal soleh atau dia beramal buruk. Yang kemudian ditetapkan nasibnya, sa'idun au saqiyun. Apakah dia akan bahagia atau dia akan sengsara? Nggak ada di situ. Ditetapkan jodohnya berarti kemana itu? Kan ada kata orang jodoh udah ditetapkan gitu. Ternyata cuma 4 yang ditetapkan. Maka ulama menjawab jodoh itu termasuk pada perkara rezeki. Ya, jadi jodoh masuk pada perkara rezeki. Nah, jadi jodoh kita itu sesuatu yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kalau kemudian kita ingin jodoh seseorang gitu ya, mungkin anak kita gitu ya. Nah, kalau Allah udah tetapkan, insya Allah nggak bakal kemana-mana gitu ya. Tapi kalau kemudian Allah tidak tetapkan, maka Allah Maha berkehendak untuk memalingkannya. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi ini perkara yang Allah tetapkan. Nah, itu terjadi pada usia apa? Usia janin dalam rahim usia 4 bulan. Ya. Ada lagi, Allah juga bicara tentang usia apa? Usia 7 tahun, masa-masa tufuliyah. Al-Quran menyebut dengan tufuliyatul kubroh. Jadi 7 tahun itu masa-masa anak-anak ketika dia kemudian dia mulai masuk masa-masa apa? Masa-masa itu dengan masa-masa murahik, masa-masa prabalik 7 tahun. Nah, apa kata Nabi kita yang mulai di usia 7 tahun? Kata Nabi kita, muru auladakum bis shalah. Kata Nabi, perintahkan anakmu untuk sholat usia berapa, Bu? Usia 7 tahun. Perintahkan. Tapi kalau memberikan teladan usia berapa? Mulai dari 0 tahun. Makanya kalau kita baca riwayat para sahabiah zaman dahulu, para wanita-wanita di zaman dahulu itu ketika mereka sholat di rumah-rumah mereka, itu mereka taruh bayinya di samping sajadahnya, di samping tempat sholatnya. Jadi kalau mencontohkan itu dari 0 tahun. Tapi mulai memerintahkan itu 7 tahun. Perintahkan. Wadribuhum wahum bi'ashri sinin. Dan pukullah mereka kalau enggak sholat juga. Ketika itu mereka berusia berapa? Usia 10 tahun. Ya, ada papan tulis ya? Boleh nulis ya? Saya tangan lagi ada agak ini nih. Tangan lagi agak kesleo ya. Jadi perintah Al-Quran itu. Ada papan tulis tapi nggak ada spidolnya ya? Nggak ada ya? Oh ya nggak apa-apa, nggak usah Bu ya. Jadi ibu-ibu semuanya, nggak apa-apa. Jadi kalau di usia, kan perintahnya tadi apa? Perintahnya itu suruh anakmu sholat pada usia berapa? 7 tahun. Terus kalau nggak sholat, kalau dia udah 10 tahun dia nggak sholat, diapain dia? Dipukul. Islam itu tidak mengenal sebenarnya syariah untuk memukul sebenarnya. Nggak ada syariah untuk memukul ya. Artinya maksud dari kata pukulan itu adalah berikan peringatan yang tegas. Jadi gini, kan perintahkannya itu kan pada usia 7 tahun. Kemudian kalau dia di 10 tahun dia nggak sholat, maka pukullah dia.
Artinya berikan dia peringatan yang tegas. 7 ke 10 itu berapa tahun? 3 tahun. Jadi syariah ini menjamin, Bu. Kalau dari usia 7 sampai 10 tahun itu, ibu-ibu nih konsisten menyuruh anak disuruh, kan 7 sampai 10 kan 3 tahun. Selama 3 tahun itu 5 kali sehari semalam tuh anak disuruh, itu pertama disuruh. Yang kedua kemudian diperintahkan dengan tegas. Oh ya, kan ini kaidahnya ini ya. Jadi kalau kita baca di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Jadi kalau apa? Kan kalau disuruh perintahkan pada usia apa? 7 tahun. Ya, 7 tahun usia apa? Kita disuruh perintahkan usia 7 tahun. Kan begitu. Ini apa? Perintah. Ini perintahkan. Perintahkan. Kemudian di usia apa? Di usia 10 tahun. Kalau dalam bahasa hadis itu pakai kalimat apa? Pukul lah kan begitu. Tapi lupakan kata-kata memukul. Lupakan kata-kata memukul. 10 tahun ini kata Nabi kita anggaplah kemudian tegaskan gitu. Peringatkan dengan tegas. Peringatkan dengan tegas. Ya, oke ya. Ini 7 ke 10 di sini ada sisi 3 tahun di sini, Bu. Di sini 3 tahun. Maka syariah kita mengatakan kalau di 3 tahun ini, 3 tahun ini dijamin oleh syariah. Agama kita menjamin kalau di 3 tahun ini kemudian kita lakukan 4 hal. Di 3 tahun ini kita lakukan 4 hal. Yang pertama kata syariah kita, pertama perintahkan. Perintahkan. Yang kedua, tugas kita adalah tegaskan. Nah, ibu-ibu kan kalau disuruh untuk apa? Mengingatkan dengan tegas kan nggak usah diajarin ya. Oh, biasanya kan ibu-ibu kan rocker ya di rumah ya, gitu ya. Nah, jadi kalau azan udah berkumandang, nak sholat, nah itu baru poin pertama, nak sholat. Kalau dia masih main games, masih sibuk dengan HP, nah, suaranya agak diangkat gitu ya. Nah, ibu-ibu nggak perlu diajarin kan cara ngangkat suara gitu ya. Ayo sholat gitu kan, masih main HP aja gitu ya. Tegaskan, ini kaidahnya nih. Ini bisa kita simak penjelasannya dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Tegaskan. Yang ketiga, berikan teladan. Berikan teladan. Makanya konsep pendidikan itu agama mengatakan bahwa mendidik anak 7 sampai 10 itu kaki itu harus lebih duluan daripada mulut. Kaki harus lebih duluan daripada mulut. Maksudnya apa? Jadi kalau azan berkumandang Allahu Akbar, maka ayahnya itu melangkah bersama anaknya. Melangkah, jadi kakinya lebih duluan gitu. Anak itu nggak butuh diceramahin. Anak itu nggak butuh dalil. Tapi anak itu butuh keteladanan. Jadi maksud dari makna kaki lebih duluan daripada mulut, maka melangkah lebih diutamakan daripada memberikan ceramah kepada anak. Karena anak usia 7 tahun itu dia nggak butuh kepada dalil. Dia nggak butuh penjelasan dari ayat Al-Quran. Yang dia butuhkan contoh teladan dari orang tuanya. Ya. Kemudian yang keempat, doakan. Yang keempat doakan. Nah, ini poin 4 ini. Apa doanya? Rabbi ji'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya, ini doa Nabi Ibrahim. Ya, dan kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan ya kepada kita semuanya, Rabbi ji'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, doa Rabbi ji'alni muqimas, ya Allah jadikan diriku dan anak keturunanku orang yang rajin salat. Jadi kesimpulannya adalah kalau hari ini anak-anak kita kan udah ada yang kuliah. Ada yang kuliah tapi masih enggak sholat. Ada anak kita udah menikah tapi enggak sholat. Kalau itu terjadi, maka kita di masa dia 7 ini, di masa 7 ini sampai 10 tahun ini, di masa 3 tahun ini, ada 4 hal ini yang hilang dalam kehidupannya. Mungkin kita udah perintahkan dia, nak sholat. Tapi kita hanya sekedar perintah, nggak pernah kita menegaskan perintah. Ketika dia usia 7 sampai 10 tahun, kita nggak pernah tegas, nggak pernah kita tegas, ya.
Mungkin kita udah tegas, tapi nggak pernah orang tuanya jadi teladan. Ya, mungkin orang tuanya jadi teladan, tapi orang tuanya nggak pernah mendoakan. Satu saja hilang dari 4 ini di usia 7 sampai 10 tahun, maka hasilnya nanti anak-anak itu ketika gede dia akan sholatnya. Makanya di usia 7 sampai 10 tahun atau di masa dia kanak-kanak, maka jangan hilang 4 ini. Perintahkan kan kalau 3 tahun tuh kita konsisten dengan 4 ini, ya kita konsisten dengan 4 ini, maka insya Allah Ta'ala 5 kali sehari semalam itu, kali seminggu, kali setahun, kali 3 tahun dijamin. Kalau 4 ini kita konsisten, insya Allah kita akan melahirkan generasi yang dia gemar untuk sholat. Nggak bakal dia ninggalin sholat. Tapi kenapa ada anak yang udah SMA, udah kuliah nggak sholat, kita lemah di 4 ini. Ustadz saya udah perintahkan, tapi kita nggak tegas. Kadang orang tua hari ini kalau terlalu tegas dia bilang, waduh Ustadz kasihan sama anak, dia bilang kasihan. Nyuruh anak ibadah kasihan kata dia. Tapi anak dikasih handphone nggak ada kasihan-kasihannya. Ya. Nah ini menjadi problem utama. Jadi ibu-ibu semuanya, maka ini Al-Quran yang menjelaskan. Jadi 7 tahun, ini kan usia emas semuanya nih. Usia 4 bulan dalam janin, usia 7 tahun, usia 10 tahun. Ya, nah, ini adalah usia-usia, ingat ya. Jadi kalau hari ini kita generasi yang kemudian dia nggak sholat, udah berkeluarga, udah punya anak nggak sholat, maka dulu orang tuanya lemah di 4 perkara ini. Atau lemah di salah satu di antara 4 perkara ini. Kalau 4 ini kita lakukan, yakin anak kita pasti sholat. Nah ini beberapa tahapan usia dalam Al-Quran yang bicara kepada kita semuanya. Bagaimana kemudian kita memperhatikan usia-usia tertentu dalam pendidikan anak. Baik, tema kita bukan tema pendidikan ya. Tema kita adalah tema berkaitan dengan usia senja ya. Ya, kita lanjutkan tema kita ya. Baik. Dan Al-Quran juga bicara tentang usia senja. Salah satu penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, dan ini juga dikuatkan oleh Imam Qurtubi di kitabnya Tadhkirah li Ahwali Ba'dal Mauti, kata beliau, Al-Quran bicara tentang usia 40 tahun di surat Al-Ahqaf di ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Al-Quran bicara tentang usia 40 tahun. Dan ijma' mufassirin mengatakan usia 40 tahun inilah yang disebut bahwa kita sudah memasuki usia senja. Nah, jadi kalau kita sudah masuk usia 40 tahun, berarti kita telah memasuki usia senja. Dan Al-Qurtubi mengatakan usia senja adalah usia peringatan. Jadi kata beliau, di kitabnya Tadhkirah kata beliau, orang kalau kemudian dia berada di usia 40 tahun, jadi kalau ada orang berada di usia 40 tahun, berarti hari-hari yang akan dia jalankan ke depan, itu lebih sedikit daripada waktu yang telah dia lalui. Jadi kalau orang udah 40 tahun usianya, maka hari-hari yang dia jalankan ke depan, maka itu lebih sedikit daripada waktu yang telah dia lalui. Dia telah menjalankan lebih daripada separuh kehidupannya. Rata-rata begitu. Walaupun mungkin ada orang yang usianya mungkin 80 tahun, ada yang mungkin 90 tahun mungkin, tapi tidak banyak itu. Maka kata Nabi kita, inna a'mara min ummati, sesungguhnya usia umatku itu kisaran berapa? 60 sampai 70 tahun. Itu kisaran usia umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat sedikit yang melewati usia itu. Nah, jadi kita nih ya, yang sudah usia 40 tahun, yang udah berkepala 4, nah ya, ini adalah waktu persiapan untuk segera pulang. Ya, waktu persiapan untuk segera pulang. Ya, maka sering-sering kita mengintrospeksi diri kita. Sering-sering kita merenungi diri kita. Karena pertanggungjawaban kita semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita berdamai di usia senja? Bagaimana cara kita berdamai di usia senja? Ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang ulama besar
Namanya Al-Imam Malik bin Dinar. Malik bin Dinar rahimallahu ta'ala di sebuah kitab, nama kitabnya kitab As-Sifatus Safwa, halaman 164. Ini nasihat untuk orang-orang yang udah memasuki usia 40 tahun. Usia peringatan. Ya, usia peringatan. Kata beliau, sebelum menulis nasihatnya, kata beliau, ingat usia 40 tahun itu usia apa? Usia tabiat yang melekat. Tabiat melekat. Jadi kalau orang usianya udah 40 tahun, masih nggak sholat juga dia, maka dia akan susah untuk sholatnya di usia-usia berikutnya. Ya, jadi kalau ada orang udah usia 40 tahun, bapak-bapak umpamanya nih, masih malas ke masjid, maka dia akan susah untuk ke masjid di usia-usia berikutnya. Ya. Malas berzikir, malas beribadah, jangan harap dia bisa rajin ibadah di usia-usia berikutnya, itu makin berat. Saya ada jemaah di kompleks saya, itu dia bilang gini, waktu dia masih sibuk, masih dinas dia, jadi kalau dia habis salat subuh tuh, jadi kalau subuh tuh udah pakai seragam gitu, jadi habis subuh langsung berangkat. Dia bilang, Ustaz, saya nggak sempat untuk berzikir habis sholat, sampai segitunya sibuknya dia. Terus dia bilang gini, Ustaz, tapi nanti nanti kata dia, kalau nanti saya udah pensiun, kata dia, itu saya nanti akan rajin ke masjid. Saya akan rajin, pokoknya habis sholat saya akan berzikir sampai waktu suruh, kata dia. Saya akan baca Quran, saya nggak bakal buru-buru sholatnya. Kalau nanti saya udah usia pensiun, kata dia. Tiba-tiba 3 tahun berikutnya pensiun dia. Dan ternyata kebiasaan dia ketika dia bekerja dengan sekarang itu sama saja. Ya. Jadi kalau ditanya, Pak, kan udah nggak kerja sekarang gitu. Kok masih sibuk, nggak sempat berzikir? Wah, sekarang sibuknya beda, Ustaz, kata dia. Sibuknya sekarang katanya ternak teri, kata dia. Nganter anak istri. Jadi ternak teri itu nganter anak istri gitu ya. Nah, gitu. Jadi apa? Ketaatan itu tidak perlu direncanakan. Ya. Jadi ketaatan itu tidak perlu direncanakan gitu. Tapi dia butuh dieksekusi langsung. Jadi kalau kita yang kemudian, wah nanti rajin berzikirnya ntar aja deh gitu. Nanti rajin baca Quran ntar aja deh gitu ya. Belum tentu. Banyak contohnya. Nah, umur juga belum tahu juga ya Bu ya. Nah itu. Ya, Masya Allah ya. Maka ketaatan itu nggak butuh direncanakan. Karena begitu hebatnya syaitan membuat was-was di hati kita. Karena salah satu, kata Imam Ibnu Qayyim di kitabnya Talbis Iblis, kata beliau, salah satu tanda orang yang terjebak dalam perangkap syaitan, ketika dia senang menunda-nunda. Ntar aja dia zikirnya. Nah, ya, ntar aja deh ibadahnya, ntar aja dia sholatnya, menunda-nunda. Ini adalah perangkap iblis. Ya, makanya kebaikan itu ya harus disegerakan. Kata Nabi kita, badiru anfusakum bil a'malis salih. Kalau kalian udah punya niat untuk berbuat baik, kerjakan sekarang juga. Ya, kalau udah punya niat berbuat baik di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Kalau berniat berbuat baik di malam hari, jangan nunggu pagi datang. Tapi segera tegakkan. Karena syaitan itu dia menghiasi kita, membuat kita enak ketika kita menunda-nunda amalan kita. Nah, gitu ya. Maka ingat ya, jadi usia 40 tahun itu adalah usia tabiat melekat. Bisa orang berubah tentunya, tapi sulit untuk berubah. Nah, makanya kalau udah masuk usia 40 tahun harus punya agenda yang mengikat kita gitu ya. Jadi ibu-ibu nih yang udah usia 40 tahun atau menjelang 40 tahun, atau yang di sini mungkin ada yang usianya di bawah 40 tahun, mungkin ada yang di bawah gitu ya. Maka punya agenda yang mengikat. Contoh agenda yang mengikatnya punya pagi hari, rutinkan zikir pagi dan petang. Ya. Tiap hari baca Quran 1 juz minimal, umpamanya begitu, contohnya begitu. Nah, bikin agenda yang mengikat agar kita bisa berdamai di usia senja kita. Dan Imam Qurtubi juga melanjutkan di kitabnya Tadhkirah, kata beliau, usia 40 tahun, ya, tafsir dari Al-Ahqaf ayat 15 itu, usia 40 tahun adalah usia yang menjadi gambaran akhir kehidupan seseorang. Nah, ini yang ancaman buat kita. Usia 40 tahun menjadi gambaran akhir kehidupan seseorang.
Jadi kalau dia 40 tahun itu kemudian dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, maka itu gambaran kematiannya akan dapatin husnul khotimah, kematian yang baik. Tapi kalau masuk usia 40 tahun dia masih lalai, masih sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah, azan berkumandang dia masih ongkang-ongkang kaki depan rumahnya, itu gambaran buruknya kematiannya di akhir kehidupannya. Jadi gambaran. Kan Allah itu selalu ngasih isyarat tentang akhir kehidupan seseorang gitu. Maka gambarannya bisa dilihat. Ketika dia usia 40 tahun ke atas, ngapain dia? Apa kesibukan dia? Kalau kemudian dia masih tersibukkan dengan dunia, lalai dengan ibadah, maka itu menjadi bentuk buruknya kematiannya. Nah ini yang harus kita waspadai ini. Makanya dia usia peringatan dia. Ya, makanya orang dulu di surah Al-A'qaf itu kan diajarkan kita doa kan ya Bu ya. Apa doanya? Rabbi auzi'ani an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ibu-ibu banyak baca doa ini, doa yang langsung Allah ajarkan di Quran. Masuk usia 40 tahun ke atas, banyak baca doa ini. Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Allah, bimbing aku untuk bersyukur dengan kenikmatan-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan, dan bimbing aku untuk beramal soleh. Minta agar kehidupan kita itu dibimbing dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhai. Wa an a'mala salihan taradahu, yang Engkau ridhai ya Allah. Ya. Wa aslih li fi zurriyyati, dan minta sama Allah agar Allah memperbaiki anak keturunan kita. Nah, jadi doa ini Bu mencakup urusan dunia dan akhirat. Doa ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Inni tubatu ilaika wa inni minal muslimin, dan kemudian kita di akhir doa kita bertaubat kepada Allah, dan kemudian kita mengaku kita sebagai orang-orang yang muslim. Nah, ini harus kita ingat ibu-ibu, apa? Doa ini baca ya Bu ya, baca habis sholat ya. Boleh kita tambahkan di zikir pagi dan petang, baca doa ini, doa agar kita dibimbing oleh Allah ya dari kehidupan kita sampai menjelang kematian datang kepada kita. Nah, ada nasihat dari Al-Imam Malik bin Dinar. Ini bagi kita yang masuk usia senja. Semua kita usia senja ya. Kata Imam Malik bin Dinar di kitab As-Sifatus Safwah halaman 164, kata beliau, wa kanal abrar yatawasawna bi thalasin. Orang dulu kalau udah masuk usia-usia senja, dan kalau mereka bertemu di antara mereka, maka mereka sering memberikan nasihat terhadap 3 perkara penting. Jadi ini nasihat orang dahulu nih, kalau masuk usia-usia sudah tua, usia senja, 3 hal ini harus diingat, kata Al-Imam Malik bin Dinar rahimallahu ta'ala. Yang pertama kata beliau adalah bisijnil lisan. Kata beliau, penjarakan lisanmu. Lisanmu ini, mulutmu ini penjarakan. Yang kedua kata beliau, bikasrotil istighfar. Hari-harimu itu perbanyak beristighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah. Yang ketiga kata beliau adalah wal uzlati, perbanyaklah menyendiri. Ya, jauhi banyak kerumunan. Ya, jadi perbanyak apa? Perbanyak uzlah. Uzlah itu artinya perbanyak menyendiri. Nah, ini 3 nasihat yang beliau sampaikan ketika orang sudah masuk usia 40 tahun ke atas. Ya. Apa tadi? Yang pertama adalah apa? Penjarakan lisan. Jadi maksud penjarakan lisan itu apa? Jaga lisan kita. Jangan banyak ngomong. Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, fakir qoblal kalim. Ya. Kata beliau fakir itu apa? Mikir dulu sebelum ngomong gitu ya. Ya, fakir qoblal kalim. Saring ya. Saring sebelum sharing ya. Disaring sebelum di sharing ya, sebelum dibagi. Jaga lisan. Bisa jenis lisan. Ya. Dan
Ini nasihat para ulama. Karena terkadang kita seiring dengan bertambahnya usia, kadang orang tua itu ya, salah satu sifat orang tua, makin nambah usianya, itu dalam tanda kutip ya, itu makin banyak ngomongnya. Orang bilang makin bawel gitu ya. Maaf ya Bu ya. Ibu-ibu kan memang punya kebutuhan untuk berkata-kata ya. Ribuan kata setiap hari gitu ya. Tapi ini agama yang mengatakan. Jadi sifat manusia itu makin tua itu makin banyak ngomongnya. Makin bawel, makin rewel kata orang. Begitu. Nanti ada terapinya ya. Terapinya baca Quran, berzikir gitu ya. Jadi itu sifat manusia. Dan ulama membahas, Imam Qurtubi mengatakan, kata beliau, orang itu semakin tua, itu dia terlalu banyak mikirin masa lalu dan terlalu banyak mencemaskan masa depan. Banyak takutnya. Ibu-ibu merasakan nggak perasaan itu? Banyak takutnya gitu. Takut apa aja lah. Ya. Ada doa yang terbaik ini. Doa ini adalah doa yang terdapat dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud. Doa ini terdapat dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud. Ya. Ini doa yang sahih. Baca doa ini. Nabi yang mengajarkan doa ini, karena kita nggak boleh ngajarin doa, nggak boleh ngajarin zikir, kecuali wajib pakai dalil yang sahih. Jadi jangan pernah berdoa, jangan pernah kemudian kita berzikir kecuali wajib ada dalil sahihnya, dalil benarnya. Kenapa doa itu wajib kemudian dia menggunakan dalil yang sahih? Karena kata Nabi kita, ad-du'a mulkul ibadah. Doa itu adalah kuncinya ibadah. Doa itu adalah kuncinya ibadah. Jadi kalau itu kunci ibadah, pokoknya ibadah, nggak bisa pakai dalil ngarang. Ya, nggak bisa pakai dalil lemah, dalil palsu ya, tapi dia wajib dalil saya. Ibu baca doa ini, doanya terdapat dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud. Sunan Abu Dawud. Nanti bisa dicek ya kalau yang punya kitabnya. Kata Nabi kita, ini doa supaya hati kita tenang dan agar yang kita khawatirkan tidak terjadi. Kan kita banyak takutnya nih. Ya Allah, takut apa-apa gitu kan. Agar yang kita takutkan itu, agar yang kita khawatirkan itu enggak terjadi, ada doanya. Ya. Doanya kata Nabi kita, Allahu dua kali Allahnya, Allahu. Ya, Allahu. Ya. Rabbi, Allahu Rabbi. Saya kasih harokat ya. Jadi Allahu Rabbi. Ya, Allahu Rabbi. La. Jadi doanya singkat Bu. La usyriku bihi syai'a. Ya. Saya kasih harokat Ibu ya. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ini doanya. Ya. Allahu dua kali. Allahu Rabbi, Tuhanku, la usyriku bihi syai'a. Kata Nabi kita, ini doa agar hati kita tenang dan agar yang kita takutkan, agar yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Ya. Jadi agar hati kita tenang dan agar yang kita takutkan itu tidak terjadi, baca doa ini. Doanya terdapat dalam kitab Sunan Imam Abu Dawud. Doanya langsung diajarkan dari lisannya Rasulullah SAW, dan Rasul ajarkan kepada semua sahabatnya, kepada manusia yang terbaik, ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka baca doa ini ya. Allahu Rabbi
la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah Rabbi Tuhanku, la usyriku bihi syai'a, aku tidak mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan keadaan apapun yang menimpa kita menjadi sebuah kebaikan-kebaikan. Kalaulah ujian itu tetap terjadi sama kita nih, tetap terjadi ujian itu sama kita, berarti Allah punya hikmah terbaik di balik itu. Allah akan tunjukkan apa hikmah yang lebih manis ya dari ujian yang menimpa kita. Nah, baca Bu. Jadi kalau lagi banyak takutnya, banyak khawatir sama anak, sama cucu, sama suami, nah, baca ini. Baca sebanyak-banyaknya sampai hati kita tenang. Ini dipraktikkan oleh para ulama salafun as-saleh, orang-orang terbaik di zaman dahulu. Jadi kalau mereka lagi galau, lagi resah, lagi ketakutan, cemas, khawatir, udah mereka baca itu. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nah, ini cara kita, di antara cara kita untuk apa? Menjaga lisan itu, memenjarakan lisan, maka perbanyak kita apa? Mengenal zikir. Zikir itu kan terapi lisan. Boleh kapan saja. Tapi manfaatnya itu adalah kalau hati kita lagi apa? Lagi galau gitu ya. Kan makin tua biasanya makin galau ya. Makin resah, makin ketakutan gitu ya. Maka baca ini ya. Boleh baca kapanpun, nggak dibatasi. Boleh baca 100 kali sampai hati kita tenang. Dan setiap kali kita baca itu renungkan ya. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah ya Rabb, engkau Tuhan. Kan karena Rabbi itu artinya apa? Rabb itu apa artinya Rabb? Pengatur ya. Makanya ibu rumah tangga itu disebut dengan Rabbal Bait dalam bahasa Arab. Ibu rumah tangga itu dalam bahasa Arab disebut dengan Rabbal Bait, yang ngatur rumah tangga ya. Makanya Allah disebut dengan Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta. Jadi apapun yang menimpa kita itu diatur sama Allah, itu. Nah, jadi nggak ada yang harus kita takutkan, Allah yang ngatur. Dan kita harus yakin sayangnya Allah kepada kita itu lebih sayang daripada sayangnya ibu kandung kita kepada kita. Kalau ibu kandung kita nggak pengen terjadi apa-apa sama anaknya, apalagi Allah. Nah, yakin, makanya perbanyak berbaik sangka kepada Allah. Maka di usia-usia kita yang sudah sepuh, maka apa? Yang udah senja nih, usia 40 tahun ke atas, perbanyak berbaik sangka kepada Allah. Makanya makna bisijnil lisan, penjarakan lisanmu dengan cara perbanyak berzikir. Ya, perbanyak membaca Al-Qur'an. Ya, perbanyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an. Ya, itu cara kita, karena lisan itu kerjanya otomatis. Dia kalau enggak dipakai dalam kebaikan, maka dia otomatis akan dipakai dalam keburukan. Jadi lisan itu dia kerjanya otomatis. Jadi kalau dia udah terbiasa berzikir, biasa dia baca Quran. Dia kalau ngomong hal yang ngomong hal yang jorok umpamanya, itu dia nggak nyaman dia. Ini orang ngomong apa, dia dengerin orang. Ini orang ngomong apa ya gitu. Itu dia nggak betah dia. Tapi orang kalau dia biasa ngomong jorok, biasa ngomong kasar, itu disuruh baca Quran, itu nggak betah dia. Dia bisa tuh baca WhatsApp ya, sehari semalam berjam-jam baca Quran, baru baca sebaris sudah ngantuk dia. Jadi Quran kayak obat tidur ya. Nah, maka paksakan diri kita untuk apa? Memenjarakan lisan kita. Ya, makanya salah satu nasihat dari seorang ahli surga yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, karena Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu sahabat yang dapat kabar gembira di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan salah satu nasihat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu kepada anaknya, dia bilang, "Ya bunai, wahai anakku," kata dia, "janganlah engkau berkata-kata hari ini yang membuat engkau minta maaf hari esok." Ya, janganlah engkau berkata-kata hari ini yang membuat engkau minta maaf hari esok. Jadi sebelum ngomong mikir dulu. Ya, ini nasihat dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Nah. Kemudian nasihat yang kedua dari Al-Imam Malik bin Dinar di kitab As-Sifatus Shalah, ketika usia kita terus bertambah, ini kita berada di bulan Muharram nih ya.
Tahun baru ya, tahun bertambah berarti usia bertambah. Ya, kalau umur bertambah berarti berkurang jatah hidup kita. Kalau jatah hidup berkurang berarti makin dekat kita masuk ke liang lahat kuburan kita. Jadi memahami pergantian tahun, memahami bertambahnya waktu berarti berkurang jatah hidup kita. Berarti makin dekat kita masuk ke liang lahat kuburan kita. Maka nasihat yang kedua dari Al-Imam Malik bin Dinar adalah, kata beliau, nasihat yang kedua adalah bikasratil istighfar. Perbanyak beristighfar. Ya, ibu-ibu perbanyak baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca itu, Bu. Baca minimal dalam satu hari minimal 100 kali. Ya, Bu ya. Dizikir pagi petang aja itu. Ya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nanti lihat aja jam. Itu enggak ngabisin waktu 10 menit, Bu. Ibu jalan nih dari rumah ke masjid atau dari masjid ke rumah atau sambil ngantar anak ke sekolah itu. Udah di jalan baca astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Masya Allah. Pagi dan petang kawal dengan apa? Kawal dengan sayyidul istighfar. Udah hafal ya, Bu ya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca itu. Lihat di hadis sahih Muslim dan juga terdapat di sahih Bukhari, kata Nabi kita, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di waktu pagi terus dia meninggal di siang harinya, dia dijamin masuk surga. Dia baca sayyidul istighfar di sore hari terus dia meninggal di malam harinya, maka dia dijamin masuk surga. Kita nggak tahu, Bu, kapan dan di mana Allah akan mengambil nyawa kita. Ya, kita nggak tahu kapan dan di mana Allah akan mengambil nyawa kita. Maka mari kita kawal setiap waktu kita dengan cara kita memperbanyak membaca sayyidul istighfar. Beristighfar, Bu, minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Allah sayang kepada orang-orang yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk membaca istighfar yang terbaik kata para ulama kita yaitu beristighfar menjelang azan subuh. Ya, jadi di selain waktu pagi dan petang atau habis sholat, itu waktu istighfar yang paling terbaik adalah menjelang azan subuh. Jadi kalau ibu-ibu umpamanya bangun jam 4 umpamanya, kan tahajud tuh, tahajud, qiyamul lail atau ditutup dengan witir. Kalau bisa jangan dimepetin ke subuh, jangan. Kalau bisa umpamanya kasihlah waktu 10 menit umpamanya. 10 menit menjelang azan subuh. Terus ngapain 10 menit itu? Beristighfar. Karena Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang terbaik di zaman dahulu masuk waktu sahur, artinya adalah waktu menjelang azan subuh berkumandang, maka mereka memperbanyak beristighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah. Nah, jadi perbanyak minta ampun, Bu ya. Ya, istighfar, astaghfirullah. Jadi cara beristighfarnya kalau kita baca riwayat, karena istighfar itu banyak ya. Astaghfirullahaladzim. Ya, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, kan ada juga gitu. Tapi kalau istighfar yang jumlahnya banyak, kalau kita baca hadisnya, itu kita bacanya astaghfirullah wa atubu ilaihi. Jadi enggak pakai al-azim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu lafaz hadisnya seperti itu. Nah, jadi perbanyak beristighfar. Ya. Dan ini adalah bagian dari cara kita untuk kita kembali kepada Allah setiap saat. Saya pernah cerita, nggak tahu pernah nggak di majlis ini. Kalau pernah anggap aja ini murojaah ya. Ya, mengulang apa yang kita sampaikan. Jadi ada sebuah kitab namanya kitab Hilyatul Auliya. Kitab ini ditulis oleh Abu Hazim. Dan kitab ini menceritakan tentang kisah ulama besar. Namanya Fudail bin Iyad rahimallahu ta'ala. Namanya siapa? Fudail bin Iyad. Suatu hari Fudail bin Iyad ini dia bertemu dengan orang yang udah sepuh. Yang tadi kita bilang usianya sudah senja gitu. Kemudian Fudail nanya sama dia. Kita tahu Fudail bin Iyad ini adalah seorang ulama besar. Dia nanya sama apa? Sama orang yang udah sepuh ini. Dia bilang, kam umruka, berapa umurmu? Orang itu mengatakan, sitina sanatan, usiaku 60 tahun.
Jadi kata orang itu usianya berapa? 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad rahimallahu taala, kata beliau, engkau sudah berjalan di muka bumi ini dalam waktu yang sangat lama. Engkau sudah berjalan di waktu yang sangat panjang dan sebentar lagi engkau akan sampai di tujuan. Jadi ketika Fudail dengerin nih, orang itu usianya 60 tahun, kata Fudail, engkau sudah berjalan di muka bumi ini di waktu yang sangat lama, di waktu yang sangat panjang, dan sebentar lagi engkau akan sampai di tujuan. Masya Allah, orang itu nangis dia. Nangis dia, tentu dia paham dengan yang dimaksud ya. 60 tahun berarti ini waktu persiapan pulang ini. Dan masanya kalau kita pulang, Masya Allah ya. Mudah-mudahan usia yang berkah ya Bu ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Iya. Nah, orang itu dia nangis dia. Dia nangis. Ya, karena dia tahu yang dimaksud. Berarti ini usia persiapan pulang ini. Dan masalahnya pulang ke akhirat itu nggak bisa lagi balik ke dunia. Beda kalau kita mudik ya. Kita mudik lebaran kita bisa balik lagi ke perantauan. Ini kalau pulang ke akhirat nggak bisa lagi balik ke dunia. Maka orang itu dia menangis. Ketika dia menangis, perhatikan. Ketika dia menangis, maka dia membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kata Fudail, wahai bapak, tahu enggak engkau apa makna dari kalimat istirja itu? Tahu enggak engkau apa maknanya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Tahu enggak apa maknanya? Maka orang itu karena dia tahu yang nanya sama dia seorang ulama besar, penghulunya, ulama tabi'in, maka dia bilang ya Imam Fudail, jelaskan kepadaku apa makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa maknanya? Maka kata Fudail, makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Pasangan hidup kita itu milik Allah. Anak-anak kita itu milik Allah. Harta benda kita itu milik Allah. Ya. Yang nempel di kita dari dunia ini semuanya milik Allah. Ya. Dan ingat wa inna ilaihi raji'un, dan semua yang milik Allah itu pasti akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan mereka. Jadi pasangan hidup kita, secinta apapun kita dengan dia akan meninggalkan kita. Harta benda, dulu kita kuat, sekarang kita mulai lemah. Memang udah saatnya kita lemah. Ya. Dulu kita begitu gagah. Ya, sekarang kemudian mulai berkurang. Dunia ini mulai meninggalkan kita, memang udah saatnya. Dunia ini enggak ada yang abadi. Dunia ini perlahan-lahan akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggal dunia. Itu pasti. Dan kata Imam Fudail, wa inna ilaihi raji'un, dan ketika nanti engkau kembali kepada Allah, 3 hal yang akan terjadi. Ketika engkau kembali kepada Allah, ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama kata beliau, engkau akan berdiri di padang mahsyar nanti. Berdiri di padang mahsyar nanti. Di padang mahsyar nanti menghadap Allah. Ini kondisi yang sangat menakutkan. Yang kedua kata beliau, engkau akan ditanya oleh Allah. Waktu di dunia yang hari ini Allah kasih engkau kesempatan, dalam rangka untuk apa engkau pergunakan, engkau akan ditanya oleh Allah. Dan yang ketiga kata Imam Fudail, engkau akan bertanggung jawab dengan kehidupan yang hari ini engkau jalankan. Engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Orang itu dia kembali menangis. Dia ngerasa usianya sudah 60 tahun, tapi bekalnya untuk menghadap Allah itu masih kurang. Ya, ini perjalanan yang panjang, ini akhirat. Kita nggak bisa lagi balik ke dunia, kita nggak bisa lagi kembali ke dunia. Kita akan berjalan dan akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia nangis dia. Dan ketika dia nangis dia bilang, ya Imam, tunjukkan kepadaku di usiaku yang tersisa ini apa yang harus aku lakukan. Aku harus ngapain di usiaku yang tersisa ini? Apa yang harus aku lakukan? Maka kata Imam Fudail bin Iyad, kata beliau berikan sebuah kalimat yang sangat agung, kalimat yang sangat mulia. Kata beliau, tuhsinu ma baqiyah yughfar laka ma madha wa ma baqiyah wa in asya'ta ukidha laka
ma madha wa ma baqiyah. Kata Imam Al-Fudail, ingat kata dia, kembalilah hari ini kembalilah kepada Allah. Kalau engkau bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah hari ini, maka Allah akan hapuskan dosa masa lalumu dan Allah akan memperbaiki masa depanmu. Tapi kalau hari ini enggak kembali juga, wa in asya'ata, hari ini enggak taubat juga, enggak kembali juga hari ini, maka Allah akan kembali hisab, kembali hitung dosa masa lalumu, dihitung lagi sama Allah, dan Allah akan mengazabmu di masa depanmu. Jadi titiknya hari ini, Bu. Ustadz, saya kan hari kemarin udah berubah, Ustadz, alhamdulillah. Tapi kalau yang belum berubah hari-hari kemarin, hari ini masih ada kesempatan. Berubah hari ini, maka Allah akan maafkan dosa masa lalumu, Allah bimbing masa depanmu. Tapi kalau hari ini enggak berubah juga hari ini, maka Allah akan dihitung lagi tuh dosa masa lalumu itu dihitung lagi sama Allah untuk mengazabmu, dan Allah akan menghancurkan masa depanmu. Nah, maka Masya Allah, ya Allah, kita punya Rabb yang sangat penyayang, yang terus ngasih kita kesempatan. Kita bikin dosa di pagi hari, Allah buka ampunannya, Allah buka ampunannya di malam hari, di setiap saat. Ya, maka kembalilah kepada Allah. Ya, maka perbanyak beristighfar, ibu-ibu, perbanyak beristighfar. Kita nggak tahu di bumi mana, di tempat mana, pada waktu kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Maka istighfar itu, ijma ulama akidah sepakat, istighfar itu adalah permintaan yang paling terbaik di antara permintaan-permintaan yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak beristighfar. Yang terakhir, yang ketiga, nanti kita tanya jawab habis ini. Yang ketiga adalah, kata Malik bin Dinar, nasihatnya adalah ketika masuk usia senja, agar kita bisa berdamai di usia senja, wal uzlati. Ya. Sering-sering menyendiri. Ya, jangan sering-sering kumpul gitu ya. Kadang kita kan hobinya nongkrong gitu ya. Hari ini nongkrong di restoran mana, ya, besok di kafe yang mana, besok di mall yang mana, kan gitu. Kadang-kadang orang habis waktunya buat gituan doang. Ya, besok nongkrong dengan si fulan, besok sama si fulan, besok sama si ini, habis waktu kita. Nah, ibu-ibu, ketika semakin bertambah usia, nasihat ulama ini, sering-sering menyendiri. Maksudnya apa? Sering-sering berkhalwat bersama dengan Allah. Hari-hari kita itu nih harus punya waktu spesial bersama dengan Allah. Terutama di waktu sepertiga malam. Jangan habiskan hanya dengan nongkrong. Boleh kita sesekali kumpul sama teman-teman kita, boleh. Apa kata Imam Malik di kitab, ya, disampaikan di kitab Ahkamul Quran. Kata Imam Malik, adraktu ahlal ilmi bi baladina wa hum yatlubuna ad-dunya wa yukhalituna an-nasa. Kata Imam Malik, orang-orang di zaman kami dulu itu kalau sebelum usia 40 tahun itu mereka keliling dunia, mengembara, nuntut ilmu kemana-mana, belajar, bekerja di mana-mana, merantau sebelum usia 40 tahun. Tapi ketika wa idza atat alaihim bi arba'ina sanatan, kalau udah masuk usia 40 tahun, maka mereka mulai banyak yang menyendiri. Mulai banyak waktu bersama dengan Allah, berzikir. Bukan gak boleh kita kumpul-kumpul, boleh kita kumpul-kumpul, boleh. Tapi jangan kebanyakan kumpul-kumpul. Kadang kalau kumpul-kumpul begini, kadang-kadang ya, iya kalau yang diobrolkan kebaikan ya. Tapi kadang-kadang kalau udah ngumpul, rasanya gak afdal kumpul-kumpul kalau gak ngomongin orang gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, ya. Kumpul-kumpul itu ya. Jadi banyak hari ini apa? Majlis kumpul itu menjadi majlis gunjing. Ya. Oh, kayaknya enggak afdal kalau enggak ngomongin si fulan, si fulana. Kalau enggak ngorek-ngorek rumah tangga orang, kehidupan orang. Waktu kita habis untuk membicarakan orang, kita lupa untuk mengintrospeksi diri kita. Sementara apa yang keluar dari mulut kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ibu-ibu ya, perbanyak menyendiri. Boleh kita kumpul-kumpul, tapi punya waktu yang spesial. Ya, dan kalau kumpul pun niatkan untuk satu rahim, untuk saling menasihati dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, itu niatnya. Majlis ta'lim, boleh. Nah, kumpul yang terbaik itu begini nih. Ya, ngumpulnya, nongkrongnya di majlis ta'lim.
Nanti ditanya temannya, kamu nongkrong di mana hari ini? Saya nongkrong di Majelis Taklim Al Husna gitu ya. Kan nongkrong juga ini namanya ya. Nah, Masya Allah itu nggak apa-apa nih ya. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu makin nambah usia kita harus mengerjakan apa yang bermanfaat untuk hari akhirat kita. Mulailah kita banyak-banyak nabung untuk hari akhirat. Nabungnya pakai apa? Pakai amalan soleh, pakai zikir, pakai bacaan Quran, itu tabungan kita itu. Ya, mulai banyak nabung kita karena kita mau pulang selama-lamanya ini. Banyak nabung ya untuk hari akhirat kita yang lebih baik. Ya. Berbekal banyak. Kita mau pulang dalam waktu yang sangat panjang, nggak balik lagi, maka bekalnya harus banyak. Ya. Maka jangan banyak-banyak ngumpul. Kadang-kadang kita kumpul 2 jam, 3 jam, seharian nggak pulang-pulang sampai malam, sampai dicari nama suaminya. Kemana nih orang ini? Ya, iya, oh iya, Masya Allah. Iya, nah, ngaji ya, alhamdulillah. Jadi ibu, ya perbanyak apa kerjakan yang bermanfaat. Kata Nabi kita, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tanda orang Islamnya itu baik ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak membawa manfaat bagi dirinya. Orang itu dikatakan Islamnya baik, dikatakan kita ini muslim, dikatakan kita muslim atau muslimah yang baik ketika kita bisa meninggalkan sesuatu yang enggak membawa manfaat untuk diri kita. Ya. Makanya ingat, di usia-usia senja kita penting punya 2 sikap. Pertama disebut dengan zuhud, yang kedua waro. Apa Bu? Zuhud, waro. Zuhud adalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zuhud adalah tarku ma yusghiluka 'anillah. Zuhud adalah meninggalkan semua perkara yang melalaikanmu dari urusan akhirat. Meninggalkan semua perkara dunia yang membuat dirimu lalai dengan akhirat. Apa? Kerjaan kayak nongkrong, apa aja yang bikin kita lalai tinggalkan. Ya. Kita adalah penduduk dunia yang akan hidup lama di akhirat. Ya, kita akan pulang ini. Dan di dunia kita cuma sementara. Maka tanamkan sikap zuhud, yaitu zuhud apa? Meninggal apa yang bikin kita lalai, udah tinggalkan. Kalau memang perkara itu enggak bikin kita lalai, bikin kita ingat akhirat, kerjakan. Tapi kalau bikin lalai, tinggalkan. Zuhud. Yang kedua wara'. Apa itu wara'? Kata saya kalau Islam Ibnu Taimiyah, wara' adalah tarku ma yakhafud dararu fil akhirah. Wara' adalah, kata beliau, adalah meninggalkan semua perkara dunia yang membahayakan urusan akhiratmu. Apa? Meninggalkan semua perkara dunia yang membahayakan urusan akhiratmu. Apapun itu, tinggalkan. Ditelepon sama teman kita. Ukhti, Bu, hari ini ada acara enggak? Kita nongkrong yuk, diajak nongkrong gitu ya. Ibu mikir dulu. Kalau nongkrong itu memang ada manfaatnya, oh ini kayaknya orang-orang baik nih. Ini yang diobrolkan kebaikan insya Allah. Ini juga orang-orang yang sering ngaji ini. Udah bismillah Bu, minta izin sama suami umpamanya ya. Atau apa, memang acaranya bermanfaat, maka gak apa-apa, penuhi. Ya, niatkan silaturahim, kumpul sama teman-teman. Tapi kalau kita diajak kumpul begitu, kita, ini kayaknya ngumpul bakal ngomongin orang mulu nih kerjaannya nih. Maka tinggalkan. Orang itu nggak bakal bisa dia menanggung dosa kita. Kita yang akan bertanggung jawab di hadapan. Nggak usah pakai istilah nggak enak. Neraka itu nggak enak Bu. Makanya jangan kebanyakan nggak enak di dunia ini. Ya. Kita kadang-kadang kita terpaksa ngerjain apa maunya orang karena nggak enak sama dia. Kita banyak nggak enaknya. Nggak enak longsor, nggak enak diajak sama teman, nggak enak. Makanya kata Imam Qurtubi di kitabnya Tadhkirah, kata dia, kalaulah kalian tahu begitu cepatnya manusia melupakan kalian setelah kematian kalian, maka kalian gak akan pernah ridho beramal karena manusia. Apa kata beliau? Kalaulah kalian tahu begitu cepatnya manusia melupakan kalian setelah kematian kalian, kalian gak akan pernah ridho beramal karena manusia. Siapa Bu yang mencintai kita? Teman-teman kita,
pasangan hidup kita, anak-anak kita cinta sama kita betul, sayang sama kita betul. Kalau kita meninggal dunia, mereka akan nangis. Mereka nangis seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Habis itu normal hidupnya. Kita yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka hidup jangan kebanyakan gak enak sama orang. Tapi gak enaklah sama Allah. Banyak orang kadang-kadang untuk bela-belain gak enak sama orang, tapi kurang ajar sama Allah. Nah ini yang gak benar. Ya, maka tanamkan sikap wara'. Kalau memang perkara dunia itu bermanfaat untuk akhirat kita, kerjakan, lanjutkan. Tapi kalau tidak, stop. Jangan paksakan diri kita untuk mencederai agama kita. Ditelepon sama teman kita, ayo join bisnis yuk, diajak bisnis. Maka pikirin dulu. Oh ya ini bisnisnya bagus ini bermanfaat. Ini jauh dari riba. Ini nggak ada unsur kezaliman. Ini nggak ada tipu daya. Bismillah ikut bisnisnya. Tapi kalau bisnisnya, wah ini bisnisnya, ya ada riba di sini. Wah ini bisnisnya banyak tipu dayanya ini. Tinggalkan. Dunia cuma sementara, berapa lama sih kita akan hidup? Sementara 1 hari akhirat saja itu 1000 tahun, Bu. Inna yawman min 'indi rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Maka jangan pernah korbankan akhirat kita hanya untuk dunia yang sementara ini. Ya, maka kita harus memperjuangkan diri kita, karena nanti di akhirat itu urusannya apa? Nafsi-nafsi masing-masing di akhirat itu urusannya. Ya, makanya Nabi itu pernah bilang sama putrinya Fatimah, putrinya yang tercinta, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada Fatimah? Kata Nabi, ya Fatimah, wahai Fatimah, kata Nabi, man batta'a amaluhu lam yushri' nasabuhu. Wahai Fatimah, engkau putriku, tapi kalau engkau itu lambat amalannya lambat, enggak bisa dipercepat oleh nasabnya. Jika engkau itu lambat, enggak beramal soleh, nanti engkau diazab oleh Allah dan ayahmu ini enggak bisa membantumu. Anak Nabi itu. Ya, maka ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di usia-usia yang senja, maka Masya Allah ya, maka perbaiki amalan-amalan kita, perbanyak menyendiri, perbanyak menghitung-hitung diri. Mau tidur, kebiasaan orang dahulu itu, Bu, mau tidur merenung, Bu. Waduh, ini sehari ini ngapain aja nih? Tadi aku bangun tidur, aku sholat subuh gitu kan. Aku beraktivitas, aku ikut ke kajian, sore pulang. Coba hari-hari kita, coba kita renungkan, hari kita itu lebih banyak mana sih? Lebih banyak mana bermanfaat atau tidak bermanfaat? Lebih banyak mana ingat sama Allah atau lupa sama Allah? Lebih banyak mana memberikan kebaikan atau keburukan? Ingat, introspeksi tiap hari, Bu. Hitung diri kita sebelum nanti Allah yang memperhitungkan kita. Ya, maka kalau kita begitu insya Allah ya, segala bentuk perkara yang kita jaga di dunia ini menjadi penjagaan kita di hari akhirat nanti ya. Dan mudah-mudahan Allah membimbing kita kepada jalan yang Allah ridhai. Alhamdulillah, itu aja Bu kajian kita pada hari ini. Masih ada waktu 15 menit lagi ya, menjelang kita salat zuhur berjamaah. Bagi ummahat, bagi ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Barakallahu fikum. Silahkan kepada ibu-ibu yang akan bertanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, di umur kita yang sudah lansia ini Ustaz, tentu waktu itu udah sedikit yang akan kita jalanin. Gitu. Nah, saya juga dengar bahwa tentu dengan dengan waktu kita yang sedikit ini, tentu kita berusaha memperbanyak bekal kita untuk nanti. Gitu. Nah, kan ada hal-hal atau ibadah yang ringan buat kita lah jalanin, tapi besar pahalanya. Nah, itu yang saya mohon Ustaz kasih tahu, kasih tahu gitu. Kan nggak banyak kita yang tahu tentang itulah. Iya, nggak banyaknya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya. Masya Allah yang ditanyakan sangat bagus dan insya Allah membawa faedah untuk yang lainnya. Di kitab Durusul Yaumi ya yang dikarang oleh Al-Imam Abu Malik, ada beberapa amalan yang amalan itu sangat ringan di lisan, bahkan ringan dalam amalan kita tapi berat dalam timbangan. Pertama, kata para ulama kita, ini hadis sahih dalam riwayat Bukhari Muslim. Pertama, ibu-ibu jangan lupa dalam hari-harinya itu yang tadi saya sampaikan, jangan tinggalkan pertama zikir habis sholat. Habis sholat jangan kemana-mana, habis sholat zikirlah sejenak ya.
Walaupun cuma beristighfar, zikir sejenak. Itu yang pertama nasihat saya. Yang kedua, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang, dan itu udah ada panduannya ya. Banyak yang jual buku di luar, ya panduan zikir pagi petang sesuai dengan sunnah, dalil yang benar, amalkan itu. Yang ketiga, di kitab Durus Saumiyah itu ada 7. Ada 7 zikir harian. Ini boleh kita baca kapanpun dan dimanapun. Ya, dan ini besar pahalanya. Luar biasa pahalanya. Yang pertama kata Nabi kita, perbanyaklah membaca ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram, terutama habis salat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ya, ini disebut nanti 7 zikir harian yang Nabi rutinkan. Pertama, membaca ya zal jalali wal ikram, dan itu boleh baca habis salat atau di waktu-waktu yang lainnya. Ini luar biasa, kalimat ini setiap kali kita baca, pengagungan kepada Allah itu pahalanya besar. Yang kedua, kata Nabi kita, perbanyak berselawat. Banyak berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau selawat yang terbaik itu seperti kita selawat ketika membaca tahiyat akhir ketika sholat. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam riwayat yang sahih itu innaka Hamidum Majidnya itu 2 kali. Dalam riwayat yang sahih. Ya, kalau yang sekali itu juga benar riwayatnya, tapi yang paling benar, yang paling sahih adalah 2 kali. Ya, bisa dicek di hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi kita yang mulia, perbanyak beristighfar. Ya. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Minimal ini baca 100 kali. Kalau kita udah baca di pagi hari, di zikir pagi kan 100 kali itu. Alhamdulillah ini udah mencakup, dan nanti kawal di 4 waktu ya. Habis sholat baca sayyidul istighfarnya boleh kita baca. Ya, atau kemudian pagi dan petang baca sayyidul istighfar. Ini yang ketiga. Ya, amalkan ini, Bu. Ya, Masya Allah ya, kita nggak tahu ya kalimat yang mana yang akan memanggil kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah. Ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Khais di hadis sahih Bukhari. Baca la haula wala quwata illa billah. Titik sampai di situ. La haula wala quwata illa billah. Hadisnya sampai di situ. Ya, karena ada orang la haula wala quwata illa billahi aliyil azim gitu ya. Ini dalam riwayat yang lain. Tapi kalau dalam konsep zikir yang harian cukup la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi kalau itu dibaca itu adalah kanzun min kunuzil jannah, itu adalah kunci di antara kunci-kuncinya surga. Itu yang keberapa, Bu? Keempat. Yang kelima, perbanyaklah membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ini adalah zikir minta pertolongan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku dan Allah sebaik-baiknya penolong. Ini zikirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang kemudian diajarkan kepada para nabi-nabi yang lainnya. Ini minta pertolongan kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ini besar pahalanya. Yang keenam, zikirnya Nabi Yunus. Ya, perbanyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini juga zikir yang terbaik ya, Allah senang ya. Kalau orang kemudian berzikir seperti ini maka janji Allah akan keluarkan dia dari setiap masalah kehidupan yang menimpa dia. Yang ketujuh, ini yang paling dahsyat, perbanyak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kata Nabi kita kalau ini kita baca, kalimat ini lebih Allah cintai daripada dunia dan seisinya. Allah mengatakan di hadis sahih Muslim, ya, kata Nabi kita kalimat subhanallah walhamdulillah, kalimat ini adalah kalimat tamla'ani ma bainas samawati wal ardi. Kalau kalimat ini kita baca, maka pahalanya memenuhi isi ruang langit dan bumi. Insyaallah Allah sayang sama kita. Ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Besar pahalanya. Dan termasuk zikir-zikir yang lainnya. Ya, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kata Nabi kita kepada Abu Hurairah, kalimatani khafifatani 'alal lisan wathaqilatani fil mizan
wa habibatani ila rahman. Ada dua kalimat, kalimat itu ringan di lisan, berat dalam timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah. Perbanyaklah baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan masih banyak zikir-zikir yang lainnya. Ya Bu ya, jadi ini kalimat yang ringan di lisan. Tapi kalau Ibu udah mendawamkan zikir pagi dan petang itu udah mencakup tuh Bu. Itu udah banyak banget faedahnya itu ya. Nah, jadi ini yang yang insya Allah menjadi bekal terbaik kita untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus menjadi budaya kita ya untuk kemudian kita amalkan. Nah. Ada lagi? Ya Ibu Ifa. Baik, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan. Iya Bu. Ya, jadi ini di luar tema ya Ustadz. Nah. Jadi dia ini sepasang suami istri. Terus ketika berantem, bertengkar dalam rumah tangganya, suami mentala istrinya dan dipulangkan ke orang tuanya. Terus setelah dipulangkan berapa hari kemudian baik lagi nih, baikan. Terus akhirnya istrinya ini hamil. Ya, nah itu terjadi pertama. Terus lahir anak yang sudah diucapkan talak tadi. Terus ribut masalah ekonomi lah, entah apa itu ribut. Terus dibalikan lagi ke orang tuanya, dibalikan, dan itu berlangsung sampai 3 kali. Nah, singkat pas dibalikin begitu. Hamil lagi? Iya, setiap kali ditalak, terus baikan lagi, terus dibawa balik sama suaminya, terus hamil lagi gitu. Dan itu sampai 3 kali. Nah, ini yang keempat ini, jadi 3 kali anak ini anak yang sudah ditalak gitu kan. Nah terus yang anak yang belum yang ini belum, baru yang keempat ini ditalak lagi. Nah terus pihak keluarganya tuh bingung maunya gimana, karena si anaknya ini sudah dikasih penjelasan, tapi ketika suaminya merayu dia balik lagi gitu. Gitu, Ustaz. Baik, itu aja Ustaz, jazakallah khair. Apa yang harus dilakukan dan status anaknya? Iya, status anaknya dan apa yang harus dilakukan. Gitu, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair Ibu. Insyaallah. Baik. Di kitab Sahih Fikih Sunnah dikatakan, pertama kita harus memahami bahwa akad pernikahan itu sebuah akad yang sakral. Akad yang sakral, dan memang akad itu menunjukkan bagaimana kemudian orang tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main, dan dia harus menjaga, dan salah satu bentuk penjagaannya itu dengan cara dia menjaga lisannya. Suami menjaga lisan, jangan sampai sehebat apapun masalahnya terlalu mudah untuk mengeluarkan kalimat talak gitu ya. Pertama gini, talak yang dijatuhkan dalam keadaan wanita itu hamil, maka talaknya tidak sah. Iya. Waktu ditalak belum hamil. Iya. Maksudnya begini. Jadi gini yang saya maksud. Biasanya nih, kan ditalak, engkau aku talak gitu kan. Terus dia dipulangkan kan ke rumah orang tuanya. Ketika dijemput dia taunya hamil. Maka dicek dulu. Kan ujuk-ujuknya orang hamil itu kan nggak mungkin. Hamilnya 0 bulan kan nggak mungkin. Kan dia mungkin sudah hamil berapa? Mungkin dia sudah hamil mungkin 4 bulan mungkin. Berarti boleh jadi ketika itu dijatuhkan, dia dalam keadaan hamil. Paham ya maksudnya ya? Kan ketika kemudian dia balik nih, makanya nanti cek dulu. Ketika dia dijemput itu, kan dia pulang lagi nih, kemudian dia dipulangkan ke rumah orang tuanya, kan begitu. Kemudian dia jemput lagi kan, balik lagi tuh sama suaminya. Ketika dia balik, ketika dia rujuk itu, dicek dulu. Itu dia, kalau memang dia diketahui dia hamil, itu hamil udah berapa bulan. Kalau kemudian punya, ternyata dia udah hamil 4 bulan gitu. Dia keluarin kalimat talaknya mungkin sebulan yang lalu. Berarti wanita ini dalam keadaan sedang hamil. Kecuali umpamanya dia mentalaknya itu umpamanya dia setahun setahun sebelumnya atau mungkin 5 bulan sebelumnya gitu.
5 bulan sebelumnya kemudian dia boleh jadi memang dia belum hamil. Tapi kalau memang jaraknya mungkin cuma sebulan, 2 bulan gitu ya. Nah, gimana Bu? Enggak hamil. Hmm. 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 Masya Allah. Iya. Jadi gini, anggap lagi di umpamanya, ini hukum fikih ya. Kalau seandainya kemudian dia ditalak, nih saya kasih jawabannya 2 versi ya. Kalau seandainya ditalak dalam keadaan kemudian dia sudah hamil, pokoknya ketika dijemput dia udah hamil 4 bulan, berarti kan dia hamil itu kan dari usia 0 bulan kan, 1 bulan gitu kan. Berarti talaknya nggak jatuh kalau memang dia ditalak dalam keadaan dia hamil. Makanya pertama kali yang dicek ini ketika kemudian istrinya dijemput itu udah hamilnya udah berapa bulan. Berapa bulan nanti dihitungnya diurutkan ke belakang gitu. Berarti ketika kemarin suami mentalak itu dalam keadaan hamil atau tidak. Itu ya. Kalau jawabannya ternyata dalam keadaan hamil, pokoknya dijemputnya hamilnya udah 4 bulan gitu. Dan dia ditalaknya itu bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, berarti kan dia ada dalam keadaan hamil itu. Berarti nggak sah. Mentalak wanita dalam keadaan hamil itu tidak sah, itu talak yang batil. Itu satu. Versi kedua adalah kalau memang dia nggak hamil, dia belum hamil. Ya, umpamanya dia kemudian ditalak umpamanya setahun yang lalu. Setahun yang lalu gitu ya. Dan kemudian dia belum hamil umpamanya. Ya tapi kalau belum hamil dia hamil sama siapa ya? Kalau tiba-tiba dia dijemput dia hamil gitu kan. Nah gitu ya. Tapi intinya gini, kalau misalnya wanita itu ditalak tidak dalam keadaan dia hamil, maka jatuh talaknya. Jatuh talaknya kalau dia dalam keadaan dia belum hamil atau dia tidak hamil, maka jatuh talaknya. Tapi versinya begini, ingat talak itu kan jenisnya 2. Ada raj'i, ada ba'in. Talak 1, talak 2 itu raj'i. Raj'i itu ada talak yang kemudian seseorang itu dia memungkinkan dia untuk bisa rujuk. Nah, kata para ulama dengan salah satu quru', yaitu 3 kali masa suci. Ya. Jadi gini, makanya hati-hati ini ingatin para suami. Kalau suami itu dia memulangkan istrinya, punya istrinya pulang, terus dia talak. Kan ingat ya, masa rujuk itu kan dikasih kesempatan kan 3 bulan itu. 3 bulan. Nah ulama kata para ulama, kalau di masa rujuk ini dia nggak gunakan kesempatan untuk dia rujuk, dia nggak nafkain istrinya, dia nggak rujuk gitu ya. Maka sebenarnya di masa-masa kalau seandainya udah habis nih, udah habis masa iddahnya, masa dia menunggu atau masa rujuknya, wanita ini dia punya hak untuk kemudian dia menikah lagi gitu. Jadi wanita itu menikah tidak mesti harus dia ditalak 3 gitu. Dia ditalak 1 aja. Kalau laki-laki ini kemudian dia nggak balik di masa rujuknya, itu wanita kemudian dia bisa menikah lagi gitu. Nah gitu ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ini pendapat ya, khilaf pendapat para ulama. Kalau seandainya kemudian dia ditalak 1, kamu saya talak 1. Kan dikasih kesempatan punya 3 bulan atau 3 kali masa suci untuk suami itu kembali kan, untuk merujuk dia, terus dia nggak balik-balik gitu, dia biarin aja istrinya. Kata para ulama, kalau masa rujuk itu habis, maka sebagian ulama mengatakan di mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu bisa jatuh kepada talak ba'in, bisa jatuh. Ini ada khilaf, ada perbedaan pendapat, tapi ini pendapat yang terkuat. Ya artinya ketika dia kemudian jadi rujuk itu yang terkuat adalah rujuklah di masa rujuk. Kalau dia nggak rujuk di masa rujuk itu bisa jatuh pada talak ba'in, dia nggak bisa balik lagi. Nah ini khilaf pendapat ya, perbedaan pendapat. Tapi ini penting untuk kehati-hatian. Nah gitu. Ada sebagian ulama mengatakan enggak, kan belum dijatuhkan talaknya, makanya harus diperjelas kondisinya. Jadi kalau seandainya sebulan dia nggak kan 3 kali masa suci itu, kemudian diperjelas ini gimana? Ini mau balik apa enggak, harus diperjelas. Jangan dibiarkan kemudian enggak jelas nanti statusnya gitu. Nah, kalau kemudian udah habis, maka pendapat yang lebih hati-hati itu mengatakan bahwa itu sudah ketika habis masa rujuknya,
disebut dengan masa iddah, masa untuk kembali habis, maka itu nanti bisa jatuh kepada talak 3. Jadi walaupun talaknya 1, nah ini ada perbedaan pendapat di sini, ya, tapi ini untuk kehati-hatian. Makanya orang nggak boleh kemudian dia berantem, kemudian dia berlama-lama gitu. Nah tapi kalau memang itu udah berkali-kali, Bu, kan tadi apa? Kalau memang dia menjatuhkan itu istrinya tidak dalam keadaan hamil, maka sah jatuh talaknya. Ya anak kan tetap ini, iya anaknya kan tetap anak mereka ya. Iya, anak mereka. Status anak tetap ya anak sahnya mereka. Makanya status anak tidak bisa dihilangkan gitu. Bukan anak ini juga. Maafan ya, bukan anak bukan anak haram, bukan anak zina, enggak. Anak tetap anak sah. Ya kan, jadi anak mereka yang tidak akan bisa bertukar itu kan status anak. Itu anak sah suami istri itu. Anak sah ayahnya, anak sah ibunya. Tapi memang orang tua udah nggak bisa kalau memang apalagi itu tadi udah 3 kali kan, nah gitu ya. Nah. Iya. Iya. Jadi 3 kali talak. Kalau anak kan tetap anak orang tuanya ya, anak yang sah. Ya, anak yang sah, anak kandungnya, anak tidak kena status ini, tidak kena status hukum ini. Nah, tapi kalau memang versinya dia hamil, talaknya nggak sah. Jadi mentalak wanita yang hamil itu nggak sah, nggak boleh, batal talaknya. Iya, jadi nggak ada, dia kembali ke nol lagi. Jadi kalau ada wanita yang kemudian, jadi dalam fikih Islam itu dikatakan wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang haid wanita itu sedang haid kemudian bilang aku talak engkau, nggak sah talaknya. Wanita yang sedang haid itu nggak sah untuk ditalak. Iya. Jadi nanti apa? Nah kalau dia udah suci, ditalak dia baru kemudian sah. Jadi termasuk wanita yang haid dalam fikih Islam dikatakan, walaupun tapi memang ini ya, saya ingin ingatkan kita, ini masalah fikih. Masalah fikih memang ulama ada yang beberapa sah. Nanti talak, ada sebagian ulama mengatakan kalau ada wanita yang haid nih, kemudian ini ditalak, aku talak engkau gitu kan. Maka nanti hukum talaknya itu berlaku ketika dia suci. Seperti wanita yang hamil tadi. Punya wanita yang hamil, aku talak engkau. Talaknya jatuh, tapi pemberlakuan talaknya ketika dia sudah melahirkan. Jadi nggak diceraikan dia langsung. Jadi nanti selama masa itu kemudian suami tetap wajib menafkahi wanita itu, menafkahi anaknya sampai lahir. Nah ini pendapat yang mengatakan bahwa jadi memang kalau kita nanti ngaji kajian hukum fikih nanti akan ketemu talak wanita yang hamil itu jatuh atau enggak. Tapi pendapat yang terpilih bahwasanya mentalak wanita yang hamil itu tidak sah. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa talaknya sah, tapi pemberlakuannya itu diberlakukan apa? Diberlakukan nanti ketika wanita itu sudah melahirkan. Ini juga ada pendapat. Ini masalah fikih masalahnya ya. Fikih itu pasti kita akan ketemu dengan keberagaman pendapat gitu. Nah, gitu makanya ini menunjukkan agar kita hati-hati dengan kalimat talak itu gitu. Nah, gitu. Ya, tunggu, Ibu Ifa udah terjawab ya? Iya, boleh Bu. Iya. Ya, salah satu quru itu boleh jadi tidak persis 3 bulan karena dihitungnya 3 kali suci ya. Iya. Nah, ya Bu. Nah, Masya Allah ya. Kata para ulama, nah ini berlaku. Kalau seandainya mereka itu rujuknya itu di apa? Di waktu yang kemudian dia selesai masa rujuknya udah selesai. Umpamanya kan salah satu, dikasih waktu punya 3 bulan. Kemudian masa iddahnya itu udah selesai gitu. Kemudian dia balik, dia rujuk kan boleh untuk rujuk. Maka dia harus menikah ulang. Tapi kalau dia masih di masa rujuk, umpamanya masih di masa-masa dia masih waktu untuk dia rujuk, kemudian dia kembali, maka tidak harus dia menikah ulang. Kata para ulama dengan isyarat saja itu udah sah. Umpamanya dia bilang, istriku aku mau rujuk. Bahkan maaf ya, ini bahasa fikih ya. Bahasa fikih itu umpamanya ketika suami kemudian dia ingin berhubungan suami istri. Maka dia katakan aku ingin berhubungan suami istri dan dia pakai isyarat gitu ya. Maka dengan pernyataan dia itu maka menunjukkan dia telah rujuk dan itu sah secara hukum rujuk. Tapi kalau kemudian melewati masa, kan dikasih waktu tuh untuk rujuk, kemudian melewati masa rujuk yang telah ditentukan oleh syariah,
Umpamanya ini contohnya waktunya 3 bulan, terus dia rujuk di bulan yang keempat gitu ya, maka dia wajib dia menikah ulang. Kalau habis masa rujuknya atau masa untuk kemudian dia untuk kembali kepada istrinya. Nah, gitu kaidahnya. Nah, makanya tidak semua perceraian itu harus nikah ulang, lihat dulu kondisinya. Nah, ya, ini kaidahnya seperti itu. Nah. Iya, Iya, karena langsung. akan lohor. Iya. Silahkan Pak Ustadz, kami mohon untuk menutup acara ini dengan doa. Iya. Baik, waktu yang tersisa ini mari sesama kita berdoa, kita bermunajah, kita tundukkan hati-hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu وكافئ مزيدا يا ربنا يا ذا الجلال وذكر الكريم وعظم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah, bimbing kami ya Allah kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang keberkahan hidup ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang kekhusyuan kami beribadah ya Allah. Jangan jadikan dosa-dosa kami ya Allah sebagai penghalang kekhusyuan anak cucu kami ya Allah, sebagai penghalang keimanan dan ketaatan anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ilmu yang semakin kami kaji semakin membuat diri kami dekat kepadamu ya Allah. Ilmu yang membuat kami dimudahkan dalam mengamalkannya ya Allah. Ilmu yang membuat kami beramal sebagai bekal kami di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang bersaudara ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bersaudara ya Allah. Jadikan kami sahabat di dunia ya Allah, sahabat di dunia dan saling membela nanti di hari akhirat nanti ya Allah. Jadikan kami sahabat di dunia dan bertetangga nanti di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, sehatkan ya Allah, sehatkan setiap jemaah yang hadir di majlis ini ya Allah, berikan kesehatan ya Allah, berikan kemudahan di setiap urusan mereka ya Allah, lapangkan urusannya ya Allah, berikan jalan keluar di setiap masalah yang menimpa mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah, yang telah berjuang untuk kami, berkorban untuk kami ya Allah. Berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, sehatkan mereka dalam ketaatan ya Allah. Jika mereka sudah meninggal dunia ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah, lapangkan alam kuburnya ya Allah. Sejukkan alam kuburnya ya Allah, sejukkan alam kuburnya ya Allah, berikan nikmat kubur kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mereka manusia yang sangat tulus mencintai kami ya Allah, menyayangi kami ya Allah, merawat kami dari kecil ya Allah. Mereka rela berkorban apapun demi anak-anaknya ya Allah. Mereka berjuang apapun demi anak-anaknya ya Allah. Mereka ingin nasib anaknya lebih baik daripada nasibnya ya Allah. Ya Allah, kami belum sempat untuk membalas jasa dan kebaikan orang tua kami ya Allah. Maka Engkaulah sebaik-baiknya pembalas kebaikan ya Allah. Balas kebaikan orang tua kami, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, halalkan ya Allah, halalkan darah ibu kami yang mengalir ketika melahirkan kami ya Allah, halalkan ya Allah. Berikan pahala yang besar di setiap darahnya yang mengalir ketika melahirkan kami ya Allah. Ya Allah, 9 bulan kami berada di rahimnya ya Allah, 9 bulan kami berada di rahimnya ya Allah. Dalam keadaan susah payah dia mengandung kami ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, berikan pahala yang besar di setiap darahnya yang mengalir, di setiap pengorbanannya untuk anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, berikan pahala yang besar. Halalkan ya Allah keringat ayah kami ya Allah. Keringat ayah kami yang berjuang untuk kami ya Allah. Siang, malam, pagi, petang, ayah kami bekerja untuk kami ya Allah. Kami diberikan harta yang halal, diberikan harta yang berkah untuk kami sekolah, untuk kami belajar ya Allah. Ya Allah, berikan pahala yang besar di setiap keringatnya yang mengalir untuk anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, halalkan air susu ibu kami ya Allah, yang telah jadi darah dan daging dalam tubuh kami, halalkan ya Allah.
Ya Allah, boleh jadi kami di majlis ini kami belum sempat untuk membalas kebaikan orang tua kami. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya pembalas kebaikan ya Allah. Tidak ada satupun kenikmatan dunia yang hari ini kami nikmati ya Allah, kecuali karena tulusnya doa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang setiap malam dia duduk di atas sejadahnya, dia angkat tangannya, dia sebut nama anaknya ya Allah. Ya Allah, kebaikan dunia yang hari ini kami terima itu karena tulusnya doa mereka ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kebaikan untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing kami kepada jalan yang Engkau ridhai ya Allah. Hidupkan kami dalam keimanan dan wafatkan kami nantinya dalam keimanan kepadamu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.